Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu strategi efektif dalam menangani keluhan pelanggan. Nah, apa sih itu keluhan? Nah, keluhan itu adalah sebuah ekspresi dari ketidakpuasan yang dibuat untuk sebuah bisnis terkait produk atau layanan. Nah, mengapa sih? Alasannya ada apa? Karena adanya keluhan pelanggan itu hadir. Yang pertama itu karena ekspektasi mereka akan sebuah produk ataupun layanan tidak terpenuhi. Yang kedua itu pelanggan menyalurkan rasa marah atas sebuah produk atau layanan yang ditawarkan sebuah perusahaan itu menggunakan keluhan. Yang ketiga itu seringkali keluhan pelanggan dapat membantu untuk meningkatkan layanan sebuah bisnis. Yang keempat itu keluhan pelanggan juga bisa muncul akibat rasa kepedulian akan orang lain yang sama-sama menggunakan layanan atau produk dari bisnis tersebut. Nah, dari kebanyakan keluhan pelanggan terkait kesalahan informasi yang diterima ini, buruknya layanan pelanggan, harga dari barang atau jasa yang ditawarkan terlalu mahal, kurangnya informasi yang memadai, ketersediaan layanan atau barang kurang baik sehingga terjadi penundaan atau kurang tanggapannya penyediaan layanan dan sebagainya. Nah, keluhan ini tidak hanya bisa dilihat secara negatif, namun bisa juga dilihat sebagai hadiah dari pelanggan. Alasannya itu mengapa keluhan bisa dibilang sebagai hadiah? Karena itu sebagai berikut. Yang pertama itu keluhan diberikan secara langsung dan gratis, di mana dalam hal ini memungkinkan pelaku bisnis itu dapat mengetahui keinginan pelanggan tanpa perlu melakukan survei pelanggan. Dengan mengatasi keluhan tersebut, pelaku bisnis secara tidak langsung melakukan riset pasar secara instan. Nah, yang kedua itu dengan mengatasi keluhan secara baik dan efektif, pelaku bisnis dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan sehingga terjadinya hubungan jangka lama dan mengamankan loyalitas pelanggan. Nah, yang ketiga itu keluhan yang diatasi dengan baik dan efektif dalam dapat memperbaiki kesalahan atas layanan produk yang kurang memadai tersebut. Pelanggan tentunya menginginkan keluhannya diatasi dengan cepat, tanggap, adil, dan benar. Mereka mungkin menginginkan permintaan maaf atas kesalahan layanan atau produk pelaku bisnis. Sebagai individual, dengan membuat keluhan pelanggan ini didengar, dimengerti, dan dihormati sebagai berikut. Ketika mendapatkan keluhan pelanggan, beberapa orang itu mungkin bereaksi mengabaikan keluhan, menjadi defensif, marah, kesal, ataupun khawatir akan rusaknya reputasi bisnis mereka. Dan beberapa lainnya menganggap bahwa keluhan adalah sebuah penghalang, bahkan sebagian besar dari mereka tidak mempercayai pelanggan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi strategi efektif dalam menangani keluhan pelanggan. Langkah-langkah untuk penanganan keluhan diantaranya ialah mengakui penerimaan keluhan. Sangat penting untuk pelaku bisa untuk mengakui penerimaan semua pengaduan, baik lisan maupun tertulis. Sebaiknya berikan referensi nomor pengaduan dan sediakan pelanggan kontak untuk menindaklanjuti keluhan. Dan yang kedua, catat informasi pengaduan secara aktual dan mudah diakses. Pastikan catatan pengaduan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pelanggan. Catatan pengaduan harus bisa diakses oleh seluruh divisi perusahaan yang mungkin akan dihubungi oleh pelanggan. Yang ketiga, lampirkan jangka waktu penyelesaian pengaduan. Perusahaan harus berupaya untuk menyelesaikan pengaduan pada kontak pertama. Namun jika tidak memungkinkan, maka pelaku bisnis harus bisa menyelesaikan pengaduan dalam beberapa hari tertentu, misalnya 30 hari. Dan yang keempat, pelanggan harus diberitahu terkait keterlambatan dalam penyelesaian keluhan. Segera setelah mengetahui bahwa pengaduan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, hubungi pelanggan dan informasikan untuk menetapkan jangka waktu baru untuk menyelesaikan keluhan tersebut. Yang kelima, membuat seluruh staf mengetahui prosedur penanganan pengaduan. Prosedur penanganan keluhan ini baru menjadi bagian dari pelatihan rutin perusahaan. Dan yang keenam, menginformasikan pelanggan terkait prosedur penanganan keluhan. Perusahaan dapat membuat brosur website, postingan media sosial perusahaan terkait prosedur penanganan keluhan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Ainur Rahman. Saya akan menjelaskan poin B, resolusi konflik yang adil dan transparan. Resolusi konflik yang adil dan transparan. Implementasi sistem resolusi konflik yang adil memerlukan penetapan mekanisme yang terstruktur dan konsisten dalam mengevaluasi setiap keluhan yang masuk. Dalam menangani keluhan pelanggan merupakan aspek fundamental dalam membangun kepercayaan dan menjaga hubungan jangka panjang antara organisasi dengan pelanggannya.
Implementasi sistem resolusi konflik yang adil memerlukan penetapan mekanisme yang terstruktur dan konsisten dalam mengevaluasi setiap keluhan yang masuk. Proses investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang relevan, memberikan kesempatan yang setara bagi pelanggan untuk menyampaikan perspektif mereka, dan memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan bukti dan analisis yang objektif. Baik, segitu saja penyampaian saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan poin B, yaitu transparansi dalam penanganan keluhan pelanggan. Di sini dapat diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan sepanjang proses resolusi konflik berlangsung. Dan di sini pelanggan juga berhak mengetahui status penanganan keluhan mereka, perkiraan waktu penyelesaian, serta bagaimana langkah-langkah yang sedang diambil untuk mengatasi permasalahan yang dilaporkan. Dan juga keberhasilan sistem resolusi konflik yang adil dan transparan juga tergantung pada komitmen organisasi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses penanganan keluhan. Dan juga dengan pendekatan yang holistik ini, resolusi konflik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah, tapi juga sebagai instrumen strategi untuk membangun loyalitas pelanggan dan peningkatan reputasi organisasi dalam jangka panjang. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan menjelaskan pada poin C, yaitu prinsip-prinsip syariah dalam menyelesaikan pada konflik dengan pelanggan. Prinsip-prinsip syariah ini untuk menyelesaikan konflik itu terdapat menjadi 6, yaitu 1. Konsep adanya keadilan. Artinya untuk menyelesaikan konflik itu harus adanya keadilan dalam pelanggan untuk sebuah hak dan kewajibannya. Dan yang kedua, prinsip ihsan atau berbuat baik. Artinya untuk menyelesaikan konflik ini pada pelanggan harus yang berbuat baik untuk pelaku usaha yang memberikan pelayanan terbaik, bahkan melebihi standar minimum yang disyaratkan. Dan yang ketiga, prinsip amanah, kepercayaan atau sidik atau kejujuran. Artinya dalam menyelesaikan konflik ini harus adanya yang amanah, kejujuran ataupun kepercayaan dalam sebuah pelaku usaha tersebut. Dan yang keempat, prinsip terbalik. Artinya untuk cara menyelesaikan konflik tersebut itu harus menyampaikan dengan yang jelas untuk menyelesaikan konflik tersebut, tidak berliku. Dan yang kelima itu adanya prinsip musyawarah konsultasi dan prinsip islah atau perbaikan. Dalam menyelesaikan konflik itu harus adanya musyawarah sekelompok atau konsultasi dan perbaikan bagaimana untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan yang keenam itu prinsip ai-darar atau wa-la-darar, atau tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahayanya. Artinya dalam menyelesaikan prinsip itu harus tidak ada rasa dendam untuk memberikan solusi yang diambil tidak merugikan pada pihak lain. Artinya yang tidak boleh membalas bahaya dengan bahayanya itu harus melakukan dengan prinsip yang musyawarah, yang poin 5. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Putri Rizky Maulidia. Jadi untuk prinsip-prinsip syariah dalam menyelesaikan konflik dengan pelanggaran itu, implementasinya prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian konflik juga harus mempertimbangkan konsep ta'awun atau tolong-menolong.
dengan mendorong kedua belah pihak untuk saling membantu dalam mencari solusi terbaik, bukan saling menyalahkan atau mempersulit proses penyelesaian. Jadi dalam konteks bisnis modern, hal ini dapat diwujudkan melalui pendekatan kolaboratif problem solving di mana pelanggan dan perusahaan itu bekerja sama mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang berkelanjutan. Dalam penyelesaian konflik juga harus mempertimbangkan konsep maslahah atau kemaslahatan. Jadi yang mengutamakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. Penyelesaian konflik tidak hanya fokus pada kepentingan individual kedua belah pihak, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap stakeholder lain dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif, penyelesaian konflik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai etis dalam berbisnis dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap praktik bisnis yang islami. Mungkin itu saja dari saya.